Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semuanya, kembali bersama dengan Yuyun Keong. Saat ini aku lagi mau perjalanan ke sawah dan akan menanam jagung ya teman-teman. Dan ini adalah langkah pertama dalam proses penanaman jagung, yaitu karena ini musim kemarau, lahan yang akan ditanami harus dibasahi dulu ataupun diairi air. Dan ini mengambil air dari sungai dikarenakan lahannya kebetulan dekat dengan sungai, dan mengambilnya dengan mesin diesel serta selang panjang seperti ini. Nah, inilah proses pengairan air di lahan yang akan ditanami jagung. Nah, setelah nanti diairi air seperti ini, karena memang ini lahannya kering ya teman-teman, nanti dibiarkan dulu selama 2 hari ya setelah disirami seperti ini, dikarenakan memang untuk penanaman jagung itu tidak membutuhkan lahan yang terlalu basah. Kalau lahannya terlalu basah, nantinya benih daripada biji jagung yang ditanam itu tidak akan tumbuh. Jadi setelah disiram seperti ini mesti memerlukan waktu jeda biar ini sedikit meresap airnya, sekitar 2 hari 2 malam. Dan nanti setelah 2 hari 2 malam baru siap ditanami. Nah, ini adalah bibit dari jagung yang akan ditanam, dan jagungnya di sini sudah diberi obat ya, dikasih warna-warna merah seperti ini, dan ini adalah bibit yang bagus. Dan tahap pertama sebelum jagung ini dijatuhkan, dibuatlah lubang-lubang seperti ini ya. Ini dibikin garis ya teman-teman, biar lurus untuk jarak tanamnya. Jarak tanamnya sekitar ini ada sekitar 60 sampai 80 cm ya, dari satu garis ke garis yang lainnya. Ya, ini namanya kalau di sini adalah tonjo teman-teman, tonjo atau nyeblok ya, nyeblok dengan menggunakan ini namanya apa, kayu di ujungnya dibikin lancip, dan ini buat melobangi tanah yang akan ditanami jagung. Nanti setelah berlobang, ada lobangnya, baru diberikan benih jagung, cukup satu-satu saja ya teman-teman, karena itu satu pohon, satu lubang itu satu biji jagung. Setelah itu nanti yang hitam-hitam ini adalah bekas kemarin waktu panen padi ya. Ini sampahnya ataupun jeraminya dibakar seperti ini, dan ini dimanfaatkan untuk nanti setelah jagung dimasukkan ke lubang untuk menutup lubang jagung sekaligus sebagai pupuk. Jadi tidak menggunakan tanah ya untuk menutupi benih jagung yang dimasukkan ke dalam lubang, namun menggunakan bekas abu daripada pembakaran jerami dari kemarin padi yang dipanen. Jadi semuanya itu bermanfaat ya teman-teman, tidak ada yang terbuang percuma. Bahkan untuk daun jerami aja yang kemarin itu bisa langsung menjadi pupuk di sini, bisa menjadi penutup dari waktu nanam dan juga bisa untuk pupuk. Dan ini adalah lahan sebagian yang di sebelah yang belum siap panen ya, masih butuh waktu 1 mingguan untuk panen. Ini nanti rencana juga mau saya tanamin jagung juga ya teman-teman ya, namun memang karena tenaganya kurang, jadi nanamnya tidak bisa sekaligus karena memang lumayan lebar untuk lahannya, jadi membutuhkan waktu yang tenggang gitu. Dan hari ini untuk penanaman jagungnya lumayan banyak dibantu orang ya. Ini nyari tenaga buat yang lubangin, buat yang menjatuhkan benihnya, buat yang menutup lubang yang udah berisi benih jagung. Nah, inilah proses bagaimana menanam jagung di sawah ya. Ini nanti sisa-sisa buat tabungnya juga diratakan ya teman-teman, biar bisa menjadi pupuk. Dan nanti begitu jagungnya udah mulai tumbuh bertunas, bisa membuat jadi pupuk dan tanaman jauh lebih subur kayak gitu.
Ini sebenarnya lahan ya teman-teman paling bagus itu ditanami padi, berhubung ini musimnya kemarau dan kemaraunya panjang. Daripada lahan ini tidak dimanfaatkan dan dekat dengan sungai, maka saya tanami untuk sebagian ini ditanamin jagung, dan sebagian kecil di bagian yang kelembapan airnya masih terjaga ditanami tanaman kacang. Untuk bibit jenis-jenis dari jagungnya sendiri bermacam-macam ya teman-teman ya. Ini aku mengambil jenis bibit yang lumayan bagus, dan untuk harga bibitnya sendiri per kantongnya sekarang sudah lumayan mahal juga sih, 100 lebih ya, 130-an ribu untuk per kilonya dari bibit jagung yang ditanam di sini. Dan untuk lahan selebar ini membutuhkan kurang lebih ini 5-6 kilo ya, 6 kilo bibit jagung, dengan nanti dengan kapasitas untuk panennya untuk 1 kilo jagungnya itu bisa mendapatkan lumayan banyak ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk jagung ya lumayan bagus, untuk pemasarannya juga lumayan bagus. Nah, inilah proses ngelubangi tanah ataupun tonjol ataupun nyeblok kalau di tempat lain, tapi di tempat teman-teman apa ya namanya ya. Ini seperti ini, ini dilakukan oleh bapak-bapak, dan memang harus kenceng ya, harus dikasih pita ataupun itu ya, senar ataupun benang ya, untuk menggaris daripada lahan yang akan ditanami jagung ini. Nggak boleh pateng penteot ya, nggak boleh nggak lurus, pokoknya harus lurus untuk penanaman jagungnya. Dan di sana itu ibu-ibu yang menanamkan ataupun menjatuhkan bibitnya di lubang-lubangnya. Nah, ini kita bekerja sama di sini dalam penanaman bibit jagung, benih jagung, dan semoga nanti hasilnya akan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ini untuk penanaman jagung ini prosesnya juga masih banyak ya, nanti akan aku upkan secara berkala dan kita amati bersama bagaimana perkembangan daripada penanaman jagung ini. Doanya aja ya teman-teman, pokoknya tanaman jagungnya bisa tumbuh semuanya dan nanti terhindar dari berbagai hama dan bisa panen yang berlimpah, amin. Nah, ini teman-teman kita lanjut lagi mengamati bagaimana aktivitas di sawah pada pagi menjelang siang hari ini. Lumayan terik ya, suasana pada hari ini memang lumayan terik, namun tidak mengendurkan semangat ataupun membuat para petani itu bermalas-malasan berada di bawah terik matahari. Justru sehat berada di bawah terik matahari, di bawah sinar matahari seperti ini. Hati pun riang, bisa bergotong royong bekerja sama ya. Dan ini kita tunggu proses sampai selesainya nanti. Dan setelah nanti ini penanaman ataupun menyeblokkan ataupun memberi bibit ke dalam lubang-lubang dan semuanya sudah tertutup rapat, ini nanti disemprot ya teman-teman, disemprot untuk rumputnya, untuk disemprot dengan pembasmi gulma ataupun rumput, biar nanti setelah disemprot gulma maupun rumput-rumput yang ada di sini yang mau tumbuh itu udah mati duluan. Jadi begitu jagungnya tumbuh bersih, tidak banyak rumputnya, jadi tidak begitu repot. Jadi proses penyemprotannya setelah jagung itu ditanam ya, jagung ditanam di apa itu namanya, ditutup dengan rapat dengan abu, baru disemprot gitu.
Nah, demikian teman-teman semuanya, bagaimana proses penanaman jagung di musim kemarau di lahan yang kering, dari mulai awal menanam hingga nanti kita tunggu perkembangannya sampai tumbuh berkembang dan semoga panennya melimpah. Terima kasih buat sobat-sobatku semuanya yang udah mengikuti konten dari Yayun Keong. Semoga bermanfaat dan dukung channel ini agar berkembang dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan komentar di kolom komentar yang mendukung untuk channel ini. Di sini nanti akan saya suguhkan tentang banyak sekali keindahan alam dan juga keindahan persawahan maupun tentang cara-cara menanam dan cara untuk berkembangnya seorang petani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada konten selanjutnya. Bye bye teman-teman semua.